kingdom come. In His name, in His name, in His name, peace I see. In His name, in His name, in His name, joy I see. Ya, shalom semua. Selamat hari Selasa ya, dan selalu diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini, ya ini kok ada acara lebih awal ya dari biasanya, karena ini ada acara spesial bersama Bapak Daniel Palungan. Kita sapa dulu Bapak Daniel Palungan. Shalom, Bapak Pendeta. Shalom Pak Agus, shalom teman-teman semua. Ini ada yang spesial ya Pak ya pada malam hari ini ya. Kita ini judulnya adalah apa yang harus kita lakukan untuk memusnahkan kebodohan ya, kira-kira seperti itu ya. Ya Pak Daniel ya. Oke, sebelum kita ke acaranya, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa. Mohon kesediaannya Sister Aling untuk buka dalam doa. Baik, terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa. Karena pada malam ini kami kembali diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali bisa berkumpul di dalam kelas pembelajaran Sema Adonai. Ya Bapa, berkatilah, ya Bapa, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami. Dan juga pada malam ini yang menjadi moderator adalah Bro Agus, biarlah kiranya pimpinan-Mu selalu menyertai Bro Agus dalam mengiringi kelas pembelajaran kami, sehingga Bro Agus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar sampai kelas selesai. Dan berkatilah juga internet kami juga ya Bapak, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal kelas ini hingga selesai pembelajaran kelas ini. Dan juga berkati operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dapat bekerja dan melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkati juga narasumber kami, yaitu Pak Daniel Palungan, yang akan menyampaikan materi pada malam ini yang sesuai dengan temanya yaitu memberantas kebodohan. Urapi setiap perkataan Pak Daniel agar Pak Daniel dapat menyampaikan apa yang hendak disampaikan dengan baik dan benar dan juga sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan berikanlah kepada kami semua yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube yang mendengarkan tentang penjabaran dari materi malam ini dari Pak Daniel, kami dapat pemahaman, pencerahan, sehingga kami bisa mengerti, memahaminya, dan berikanlah kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami terima pada malam ini dapat benar-benar membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami dari awal hingga akhir pembelajaran kelas ini hanya di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling ya. Kita langsung saja ke materinya. Silahkan Pak Pendeta Daniel untuk Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, selamat malam. Jadi malam ini kita akan membahas satu topik yang diangkat oleh channel Sema Adonai dalam panggilan dan tanggung jawab terhadap gereja Tuhan sekarang ini di Indonesia dan di dunia, yaitu apa yang harus kita lakukan. Kita harus memberantas kebodohan. Nah, ini adalah satu topik yang
menurut saya cukup bombastis. Jadi kebodohan itu tidak disukai, tetapi yaitu nyata ada di dalam kehidupan umat manusia secara umum dan secara khusus di dalam kehidupan gereja. Nah, karena itu maka bombastis tetapi sangat realistis. Dan ini juga menjadi concern dari Sola Scriptura Ministry di dalam kehadirannya di udara dan juga di dalam pelayanan-pelayanan on-site itu, bagaimana supaya jemaat itu bisa dibebaskan dari kebodohan. Dan masalah kebodohan di dalam gereja ini bukan baru ada sekarang ini, tetapi sebenarnya dari sejak zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru di era Tuhan Yesus dan juga di era Rasul-Rasul, kebodohan itu merupakan satu situasi yang menantang, tetapi sekaligus merangsang para murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan pelayanan secara serius kepada umatnya. Seperti di dalam Lukas pasal 24, ini kisah dua murid yang meninggalkan Yerusalem pulang ke Emmaus, dan di tengah perjalanan itu mereka berbincang tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka, ada dialog. Lalu sampai di ayat yang ke-25 Lukas pasal 24 itu Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Jadi dua murid yang sudah dibina selama 3,5 tahun lebih, tetapi kemudian sampai saat itu mereka belum paham apa yang diajarkan oleh Yesus, dan karena itu Yesus tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan kepada mereka itu, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, itu era Tuhan Yesus. Di dalam era Rasul-Rasul, Paulus berkata kepada umat Tuhan yang dilayani, dia berkata, janganlah kamu bodoh. Jadi, apa yang diangkat oleh, apa dibilang ini, ya, channel ini sesuatu yang sangat realitas, merupakan satu realitas di dalam sejarah kekristenan, sejarah perkembangan umat Tuhan. Dan sampai sekarang ini kalau kita melihat ada penyesatan di dalam gereja Tuhan, ya kebodohan kedua-duanya. Bodoh di kalangan pelayan-pelayan dan bodoh di kalangan umat Tuhan, dan karena itu sangat mudah untuk disesatkan. Dan karena itu maka saya sebagai seorang hamba Tuhan yang karena anugerah Tuhan diizinkan untuk mengikuti satu atau melewati satu proses pendidikan yang normal, maka saya merasa tanggung jawab yang besar untuk bisa terlibat juga sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan dari channel ini untuk kita bersama-sama bisa mengentaskan kebodohan dari kalangan gereja Tuhan. Maka saya terpanggil sejak tahun 2000, saya mendirikan sebuah sekolah tinggi teologi secara on-site yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Salom Nusantara. Itu berlangsung sampai tahun 2013. Karena berbagai kendala, maka terpaksa harus berhenti. Tetapi kemudian, karena panggilan untuk mencerdaskan umat Tuhan itu terus bergelora di dalam kehidupan saya, maka saya di era tahun 2017-18 saya sudah memikirkan tentang bagaimana membuat kursus Alkitab secara online ini, tetapi karena berbagai kendala maka akhirnya baru terpikir untuk direalisasikan di dalam waktu yang dekat ini. Nah, jadi saya kira itu Pak Agus, ya, apa yang menjadi pendahuluan terhadap judul yang diangkat oleh pimpinan dari Sema Adonai Channel ini. Ya, terima kasih Pak Daniel itu pembukaannya ya. Ya, sebenarnya seberapa penting sih Pak gitu kan belajar
tadi kan teologi, karena ini kan juga banyak juga kita kan orang-orang awam ini yang Kristen-Kristen awal ini ya sangat nggak mengerti apa itu doktrin, nggak mengerti yang hal seperti itu, dan juga sangat rentan itu ya Pak ya. Ya, Kira-kira apakah ini bisa menjadi solusi gitu Pak Daniel? ya. Oke, saya sampaikan Menawarkan dulu ini. sejarah. Ya, sejarah dari pendidikan di dalam keagamaan baik secara Yahudi maupun secara Kristen ini. Kalau kita belajar tentang Perjanjian Lama, maka sesungguhnya rabi-rabi ataupun juga nabi-nabi itu bukanlah orang yang ujuk-ujuk muncul sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pembicara-pembicara yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah melewati satu jenjang pendidikan menurut kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di kalangan bangsa Yahudi. Ya. Nah, jadi nabi-nabi itu adalah orang-orang yang telah melewati juga satu tingkatan-tingkatan pendidikan di dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya mereka sampai kepada satu tahap di mana Tuhan memakai untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Nah, di dalam kehidupan Tuhan Yesus kita melihat bahwa Yesus sendiri walaupun dia selalu mengadakan kebaktian kebangunan rohani di mana-mana, pelayanan dari desa ke desa, kota ke kota untuk memberitakan Injil, tetapi di dalam hidupnya sendiri dia menyediakan diri khusus untuk membina 12 orang, dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanan sesudah dia melaksanakan misi penyelamatannya di tengah-tengah dunia ini. Dan itu kita baca sesudah Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid itu yang sudah dilengkapi selama 3,5 tahun siap untuk melanjutkan tongkat estafet pemberitaan Injil yang sudah diemban juga oleh Tuhan Yesus. Nah, kita masuk di dalam kehidupan rasul-rasul, khususnya Paulus. Bagaimana di setiap gereja lokal di mana dia ada itu, dia selalu mengadakan pemuritan-pemuritan. Ada pelayanan-pelayanan pastoral, pelayanan-pelayanan misi yang dia lakukan, tetapi kita melihat bahwa Paulus juga senantiasa mengadakan kelas-kelas khusus untuk orang-orang yang dia percaya dan dilengkapi untuk meneruskan pelayanan yang sudah dirintis oleh Paulus itu. Kemudian kepada Titus dia berpesan khusus, dia berkata, apa yang engkau sudah dengar, apa yang engkau sudah pelajari daripadaku, sampaikanlah itu dan ajarkanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Nah, jadi kita melihat di situ bahwa tongkat estafet pembelajaran atau tugas pembelajaran itu dari Yesus ke rasul-rasul, dari rasul-rasul kepada murid rasul-rasul itu. Dan kalau kita melihat sekarang ini bahwa gereja-gereja yang berkembang itu tidak terlepas dari proses pendidikan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sekolah, pimpinan-pimpinan gereja itu. Di dalam hidup saya itu ada 3 tokoh ya di luar Alkitab tadi itu yang sangat menginspirasi saya mengapa penting untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah teologi ini secara sistematis di berbagai tempat dan media. Salah satunya adalah William Carey. Itu seorang misionari dari Inggris yang karena panggilan Tuhan dia terbeban untuk India. Dia datang ke India. Apa yang dia lakukan di India adalah merekrut pemuda-pemuda lokal, dia lengkapi, dia ajari teologi, kemudian dilibatkan di dalam pelayanan. Dan kita melihat sekarang bahwa walaupun India itu mayoritas bukan Kristen, tetapi di India juga dicatat sebagai satu daerah kekristenan yang tertua di dunia ini. Dan salah satu yang meneruskan pelayanan gereja di sana itu adalah William Carey. Untuk Indonesia, saya sangat terinspirasi oleh pendeta Dr. H.L. Senduk. Bagaimana ketika dia mendapatkan dana dari Amerika untuk hamba-hamba Tuhan di Indonesia, dia tidak mencairkan dana itu untuk membantu pendeta-pendeta di desa dengan membangun gedung atau dengan membelikan alat-alat pertanian, tetapi H.L. Senduk dengan visi yang besar, dengan visi yang jauh, dia menggunakan dana itu untuk mendirikan sekolah Alkitab seminari
dan yang kita kenal itu Seminari Bethel Petamburan Jakarta. Itu adalah buah karya dari seorang yang punya visi, yang karena dipercaya Tuhan dengan dana yang cukup untuk menyelenggarakan itu. Dan tokoh yang sangat menginspirasi saya untuk sekolah teologi di Indonesia itu adalah Dr. Kris Marantika almarhum, yang dengan tekad yang bulat, dengan visi yang jelas, dia pulang dari sekolah di Amerika, dia datang ke Indonesia dengan visi satu-satu Indonesia bagi Kristus. Nah, bagaimana untuk merealisasikan itu? Dia membangun Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia yang sekarang ini telah menghasilkan puluhan ribu hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai denominasi di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sudah berkiprah sampai di luar negeri. Nah, jadi pertanyaan tadi itu, sekolah teologi itu mengapa penting? Karena untuk dapat menghasilkan pelayan-pelayan gereja yang berkapasitas teologi Alkitabiah, itu tidak bisa tidak harus melalui satu jenjang pendidikan yang reguler, yang sudah diprogramkan, sehingga alumni-alumninya itu dapat melaksanakan pelayanan di gereja-gereja lokal itu secara benar dan bertanggung jawab. Bukan hanya mampu menyenangkan pimpinan sinode atau pimpinan gereja, tetapi juga mampu untuk menyenangkan Tuhan, karena ajaran-ajarannya itu sangat sesuai dengan Alkitab. Maka itu sebabnya orang-orang awam yang rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan atau terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak bisa tidak harus merendahkan diri, merendahkan hati, siap membayar harga dengan menyediakan waktu untuk belajar, dilengkapi dengan pengetahuan teologi Alkitabiah, supaya pelayanannya itu dapat efektif sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Nah, jadi itu perlu dipahami oleh orang-orang seperti Saudara Agus, oleh Ibu Aling. Kalau mau terjun ke dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka ini satu prosedur yang tidak bisa tidak harus dilewati oleh teman-teman semua. Saya kira itu, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Daniel, tadi penjelasannya cukup menarik ya gitu kan. Silakan Sister Aling kalau ada pertanyaan untuk. Iya, ya. Baik, terima kasih Bro Agus untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Ya, Pak, saya mau bertanya. Tadi kan Bapak bilang sekolah teologi itu harus diikuti oleh orang-orang yang ingin melakukan pelayanan ya Pak dalam pekerjaan Tuhan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah orang yang tidak melakukan pelayanan pun boleh Pak belajar dalam sekolah teologi ini? Karena memang banyak di masyarakat yang beranggapan bahwa orang yang sekolah teologi itu pasti nanti memang dia harus sekolah karena dia nanti harus jadi hamba Tuhan, misalnya pendeta atau gembala atau apa. Bagaimana Pak tentang pandangan seperti ini ya? Terima kasih Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Aling. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pengetahuan itu tidak hanya bagi orang-orang yang mau mengkhususkan diri bagi pelayanan, tetapi itu adalah hak, tanggung jawab, dan kewajiban semua orang percaya. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab itu ada yang namanya pendewasaan iman. Iman yang dewasa itu bukan dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dia lakukan secara rutin dengan intensitas yang tinggi, tetapi kedewasaan iman itu salah satu parameternya adalah sejauh mana dia memahami ajaran-ajaran Alkitab berkaitan dengan kehidupan, berkaitan hubungannya dengan Tuhan, dan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pelayanannya. Nah, oleh karena itu maka bukan hanya calon-calon pendeta yang harus belajar, tetapi semua jemaat Tuhan harus belajar. Karena itu di gereja-gereja tertentu itu diadakan kelas-kelas khusus yang namanya pendalaman Alkitab atau ibadah BA, pendalaman Alkitab, atau ada juga mengatakan Bible study. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada jemaat itu ajaran-ajaran yang Alkitab supaya mereka dewasa di dalam Tuhan
mereka dapat mempertanggungjawabkan iman mereka, mereka dapat membela keyakinan mereka terhadap orang-orang yang mempertanyakan keyakinan itu, dan juga kemudian mereka dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Yang lainnya adalah supaya tidak mudah untuk disesatkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang tidak ragu-ragu untuk memutarbalikkan fakta Alkitab demi kepentingan sendiri. Nah, jadi semua anak Tuhan itu wajib untuk bertumbuh di dalam pemahaman doktrin Alkitab itu secara benar, secara sistematis, dan secara komprehensif. Nah, bagaimana itu? Seperti yang tadi saya katakan, ada yang melalui pembinaan yang terprogram, yang sistematis di gereja-gereja lokal, ada juga memang yang khusus untuk itu. Dan sekarang ini kita melihat bahwa dengan teknologi yang sudah sangat maju dan sangat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, maka melalui udara setiap anak Tuhan itu bisa belajar tanpa harus datang ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan pelajaran itu. Sekarang ini dengan tinggal di rumah, maka jemaat bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sangat mendasar untuk pertumbuhan iman dan juga untuk pelayanan serta pertahanan iman mereka terhadap pengajar-pengajar sesat. Nah, untuk itulah maka saya sebagai seorang hamba Tuhan yang juga punya konsen ke situ, muncul atau tampil untuk melengkapi umat Tuhan itu dengan mempergunakan fasilitas teknologi yang ada sekarang ini supaya dapat menjangkau aktivis-aktivis gereja atau umat Tuhan yang ingin bertumbuh dewasa dengan pengajaran-pengajaran yang sudah diprogramkan di dalam lembaga yang sudah terbentuk yang akan kita jalankan ini. Nah, saya kira itu. Jadi betapa penting Peti Bu Aling sangat penting untuk memahami dasar-dasar iman tentang apa yang Ibu yakini kepada Tuhan. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, Pak Daniel. Ya. Bapak Daniel kan juga pernah buka yang onsite ya, kemudian sekarang online gitu kan. Kira-kira apakah nanti kelasnya itu akan, kalau kita bilang onsite berarti kan ada biaya tambahan gitu Pak, biaya perjalanan pasti itu kan, dan lain sebagainya gitu. Dan ini kan online, kira-kira apakah apakah bisa lebih ekonomis gitu ya Pak ya, jika dibandingkan dengan yang onsite, dan apakah juga dapat ijazah juga gitu loh Pak? Bahkan Pak. Oke, mungkin saya jelaskan dari awal dulu ya, nanti berujung kepada apa yang Pak Agus tanyakan itu. Mengapa Sola Scriptura online Bible Course ini muncul? Tentu karena ada satu, ya istilahnya sekarang itu adalah visi yang saya mau capai di dalam pelayanan ini. Visi yang saya mau capai adalah membangun gereja yang kuat secara doktrinal. Ya. Jadi tidak hanya membangun gereja dengan komunitas yang kuat, hubungan relasi antar sesama anggota itu harmonis dengan budaya yang sudah tertentu, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah saya mau menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang mampu untuk mengajarkan Alkitab atau teologi Alkitabiah itu kepada jemaat, sehingga jemaat itu dapat bertumbuh secara kuat di dalam ajaran-ajaran Alkitab yang kita kenal sebagai doktrin. Nah, yang kedua, membangun gereja yang misionaris secara praktis. Artinya bahwa jemaat yang sudah paham apa panggilan, apa tujuan Tuhan menghadirkan gereja di tengah-tengah dunia ini, itu dia mengambil tanggung jawab itu
dengan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Nah, sebagai satu contoh pada malam ini adalah Ibu Heni yang mendirikan channel Sema Adonai. Ini adalah satu partisipasi langsung di dalam mengemban panggilan gereja untuk bermarturia, untuk bersaksi. Dan ini yang kita harapkan, bahwa akan banyak anak-anak Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk bermisi kepada bangsa-bangsa atau orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Nah, kenapa visi ini saya bangun? Karena ternyata sejak di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sejak Alkitab sendiri itu, kita sudah menemukan masalah-masalah sekitar hamba-hamba Tuhan yang tidak memahami panggilan pelayanannya itu secara alkitabiah. Ini saya sebutkan sebagai satu problema alkitabiah. Di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Nah, mengapa umat itu tidak mengenal Allah? Oleh karena imam-imam, ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam-imamku. Tuh. Jadi imam-imam yang bertugas bertanggung jawab untuk membina umat di dalam gereja itu telah mengabaikan tugasnya itu, dan mereka mengalihkan pelayanan mereka itu untuk hal-hal yang di luar bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tuh, tanpa pengertian yang benar. Ini bahaya yang sangat serius yang dihadapi oleh gereja sekarang ini, oleh karena ada orang yang begitu militan, begitu antusias di dalam pelayanan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada satu buku yang mengatakan begini, ada dua musuh real di dalam gereja sekarang ini. Yang pertama adalah orang pintar yang tidak bertobat, dan orang bodoh yang sangat rohani. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 2 di sini adalah orang-orang rohani tetapi bodoh. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tuh, jadi akhirnya mereka merekayasa ajaran sendiri, lalu mereka klaim ajaran itu paling benar, sehingga mereka tidak mau lagi terbuka untuk ajaran yang benar dari Tuhan. Nah, inilah kelompok-kelompok fanatik yang sekarang ini kita jumpai di kalangan gereja-gereja Tuhan, yang maunya, yang pokoknya tidak bisa lagi untuk diajak berdiskusi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menaklukkan diri kepada kebenaran oleh karena kebodohan yang menguasai mereka. Nah, hamba-hamba Tuhan yang lain di dalam Alkitab itu kita melihat begini. Mika pasal 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapatkan sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Wah, damai diberkati Tuhan, sejahtera diberkati Tuhan, ya kan? Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ini kasus Perjanjian Lama, bagaimana nabi-nabi itu memilih-milih pelayanan. Kalau orang kaya dilayani dengan sungguh-sungguh, tetapi kalau orang-orang miskin itu kalau perlu pakai ayat untuk mengutuki mereka. Ya. Ada dari mulut mereka itu keluar kata-kata yang menyatakan perang, terkutuk, dan lain sebagainya. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru, dalam Roma pasal 16 ayat 17 dan 18 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18.
Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, ini apa yang Alkitab katakan, ini satu kebenaran mutlak, ini satu fakta yang tidak bisa dihindari, tidak bisa disangkali, bahwa memang dari dulu sampai sekarang itu kita melihat ada orang-orang bodoh yang giat melayani, ada juga orang yang melayani dengan motivasi-motivasi yang salah. Nah, dengan ini maka saya sebagai hamba Tuhan itu terpanggil bagaimana mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya cerdas di dalam menggali dan mengajarkan Alkitab itu, bertanggung jawab terhadap Tuhan yang menugaskan untuk membawa umat bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah, tetapi juga supaya mereka memiliki motivasi yang tulus di dalam pelayanan itu. Ya, karena setuju atau tidak setuju, ini sudah merupakan pernyataan umum bahwa gereja sekarang itu tidak ada bedanya dengan perusahaan. Nah, coba kita perhatikan gambar ini, saudara. Perhatikan gambar ini. Ya. Bagaimana orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja. Tetapi kemudian di dalam gereja, penyesatan terjadi sehingga umat tanpa sadar dicemplungkan ke dalam jurang yang pasti akan membinasakan itu. Ini kesalahan di mana ini? Penginjilan aktif, misi aktif, tetapi begitu sampai kepada tahap pendewasaan oleh gembala, oleh guru-guru yang ada di dalam gereja itu, ternyata ada pengajaran-pengajaran yang salah, sehingga jemaat itu bukan semakin kuat dalam iman kepada Tuhan, bukan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, tetapi justru mereka terjerumus ke dalam jurang. Ya. Saya sungguh bersyukur dengan adanya gambar ini, karena gambar ini saya yakin itu diinspirasikan oleh Roh kepada orang itu untuk dapat memvisualisasikan kenyataan gereja-gereja sekarang ini di Indonesia dan di dunia. Nah, ini apa yang dikatakan oleh seorang pendeta besar di Amerika yang mengarang banyak buku, ya, Purpose Driven Life, Purpose Driven Church. Dan ini salah satu bukunya yang saya kutip, itu berkata begini: banyak gembala sidang yang tidak memahami kuasa pelayanan mimbar. Jadi sekarang ada banyak gereja-gereja yang begitu giat untuk misi, penginjilan, perintisan jemaat-jemaat baru. Pokoknya dana digelontorkan sebesar-besarnya, bahkan unlimited untuk penginjilan, untuk perintisan jemaat-jemaat baru. Tetapi sesudah jemaat itu berdiri sebagai satu gereja lokal, apa yang terjadi? Ini yang ditemukan oleh Rick Warren, bahwa banyak pendeta-pendeta yang tidak memahami betapa pentingnya kuasa mimbar itu. Padahal mimbar itulah yang dikatakan seperti kemudi sebuah kapal. Pelayanan mimbar yang akan menentukan arah gereja, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika Anda adalah seorang gembala sidang, gunakanlah mimbar untuk menyampaikan tujuan Anda. Nah, jadi seorang gembala sidang yang betul-betul mengerti apa panggilan dan tanggung jawabnya, dia akan pergunakan mimbar itu sebaik mungkin untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dilayani. Nah, jadi ini kelalaian dari banyak gereja-gereja adalah fokus untuk penginjilan, tetapi mengabaikan pelayanan mimbar atau pelayanan penggembalaan, pelayanan pendewasaan di dalam gereja-gereja lokal. Nah, ini satu pernyataan juga dari seorang pendeta yang sangat konsen tentang betapa pentingnya pengajaran di dalam gereja. Namanya Dr. Suhento Liao, ya, ini pendiri dan rektor dari STT Agrave di Jakarta. Dia berkata begini: pendeta-pendeta liberal tidak konsekuen. Pada satu sisi mereka mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan kesalahan, tetapi mereka memakai Alkitab untuk mencari sesuap nasi atau sebongkar roti. Mereka mendasarkan doktrin atau teologi mereka atas dasar yang mereka sendiri nyatakan penuh kesalahan. Nah, jadi kependetaan sekarang itu tidak ubahnya dengan profesi.
pekerjaan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghidupan. Soal benar atau salah pengajaran itu tidak penting bagi kelompok-kelompok tertentu. Tetapi yang penting adalah mereka dapatkan pekerjaan itu untuk mencukupi kebutuhan kehidupan pribadi dan rumah tangga. Makanya saya bilang begini di dalam banyak pernyataan saya kepada teman-teman, bahwa banyak pendeta-pendeta yang naik ke mimbar bukan karena terbeban oleh panggilan Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran kepada jemaat, tetapi mereka naik ke mimbar oleh karena terbeban dengan kehidupan dan terbeban dengan kebutuhan rumah tangga. Nah ini hati-hati, saudara. Ya, jadi banyak pendeta-pendeta sekarang itu yang tidak lagi mempercayai Alkitab itu sebagai kebenaran, tetapi mereka hanya menjadikan Alkitab itu sebagai alat untuk mencari makna. Nah, itulah problematika yang melatar belakangi munculnya visi di atas tadi. Ya, yang memunculkan visi tadi itu, yaitu membangun jemaat yang kuat secara doktrinal dan jemaat yang kuat secara misionaris. Nah, apa misi yang saya mau capai di dalam lembaga ini dan yang juga saya sudah lakukan dulu di pendidikan onsite itu adalah menyelenggarakan pembelajaran secara online guna melengkapi pelayan-pelayan Tuhan dengan kualitas teologia Alkitabiah. Jadi tidak membawa doktrin gereja manapun, tidak membawa dogma gereja manapun. Saya dari satu gereja yang cukup besar juga di Indonesia, walaupun jemaat lokal saya itu kecil, tetapi saya sama sekali tidak datang atau tidak mendirikan lembaga ini dengan tujuan untuk membawa ajaran gereja saya. Karena bagi saya ajaran gereja itu bisa salah, tetapi ajaran Alkitab itu tidak salah. Oleh karena itu maka saya menempatkan ajaran Alkitab atau teologi Alkitab lebih tinggi daripada ajaran dan dogma gereja. Nah, itu tujuan atau misi yang akan kita lakukan itu. Memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan itu dengan teologi yang Alkitabiah. Misi yang berikut adalah memperlengkapi pelayan-pelayan yang bukan hanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi juga berkualifikasi teologi Alkitabiah, serta memiliki keterampilan tinggi di dalam pelayanan baik secara misi maupun secara pastoral, dan secara khusus secara pengajaran. Nah, jadi kita memperlengkapi nanti teman-teman yang akan bergabung ke dalam lembaga ini untuk mereka dapat terampil menggali Alkitab itu dengan metodologi yang tepat, sehingga mereka mendapatkan ajaran yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan secara Alkitabiah, dan dengan keterampilan untuk menyampaikan kepada jemaat di atas mimbar, sehingga jemaat yang dilayani itu pada gilirannya akan menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Nah, yang berikut yang kita mau lakukan adalah menanamkan ajaran-ajaran dasar Alkitabiah secara sistematis. Nah, ini sistematis. Kita tidak lompat-lompat. Kita tidak asal memasukkan pelajaran ini, pelajaran itu. Tetapi kita rancang pelajaran-pelajaran sebegitu rupa sehingga betul-betul kuat berbasis kepada Alkitab yang menjurus kepada pelayanan mimbar yang juga kuat secara doktrin dan sistematis. Ya, sistematis dan komprehensif. Ya, jadi ajaran yang disampaikan itu tidak penggalan-penggalan atau tidak cuplikan-cuplikan, tetapi akan dibahas dari awal sampai akhir berurutan dan dengan topik-topik yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sehingga mahasiswa atau peserta didik kita itu akan mendapatkan pengajaran yang betul-betul menyeluruh. Ya, sehingga materi khotbah yang mereka sampaikan kepada jemaat adalah ajaran yang berbasis sepenuhnya kepada Alkitab. Nah, jadi perhatikan Alkitabiah, Alkitab, Alkitabiah, Alkitab itu menjadi suatu warna yang spesifik, yang kuat dari Sola Scriptura Online Bible Course ini. Kita tidak menampilkan orang, tetapi kita menampilkan ajaran. Nah, itu sebabnya maka kualifikasi dari
lembaga ini, dan saya yakin ini akan menjadi pembeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah teologi yang on-site maupun juga sekolah-sekolah Alkitab yang online itu. Ya, kami punya kualifikasi adalah menjunjung tinggi otoritas Alkitab. Semua dosen-dosen, semua peserta didik harus mengakui bahwa Alkitab itu adalah kebenaran mutlak, satu-satunya kebenaran yang wajib untuk dijunjung tinggi, baik di dalam kehidupan maupun di dalam pelayanan. Gitu, ya. Karena sekarang ini ada banyak sekolah-sekolah yang ya filosofi, yang psikologi, ya, dan saya kira ada banyak teman-teman yang sudah punya pengalaman seperti itu. Lalu kadang-kadang pendetanya atau pimpinan sekolahnya lebih berotoritas dibandingkan dengan Alkitab. Apa yang pendetanya katakan jauh lebih diyakini, dipercayai daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Haram hukumnya untuk mengoreksi pendetanya walaupun dengan fakta data dari Alkitab. Nah, itu satu produk dari sekolah-sekolah Alkitab tertentu dan juga dari kursus-kursus Alkitab tertentu secara online dan onsite. Nah, yang kedua, yang menjadi kualifikasi atau warna dasar dari lembaga kami ini adalah metode penafsiran yang induktif dan literal. Nah, ada dua metode, ada namanya metode deduktif, ada yang namanya metode induktif. Nanti ini di dalam proses kelas kita akan membahas itu lebih dalam. Nah, literal. Kami tidak akan mengajarkan tentang penafsiran yang dogmatis. Kami tidak akan mengajarkan penafsiran yang alegori dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kami mengajarkan kepada mahasiswa atau peserta didik itu ajaran dengan pola penafsiran yang literal. Ini namanya metode mempelajari Alkitab itu. Nah, kualifikasi yang berikut daripada Sola Scriptura Online Bible Course itu adalah khotbahnya ekspositoris. Ini sekolah-sekolah teologi punya nama, ya, ada mata pelajaran yang namanya homiletik, lalu di dalam homiletik itu ada namanya khotbah topikal, ada yang namanya khotbah tekstual, ada yang namanya khotbah ekspositori. Tetapi dari pengalaman selama 20 tahun lebih di pendidikan sekolah teologi dan lebih 30 tahun di ladang Tuhan, saya sangat jarang menemukan ada pendeta-pendeta yang mampu untuk mengkhotbahkan Alkitab itu secara ekspositori. Padahal ini merupakan khotbah yang paling kuat, yang paling dekat dengan teks dan pemikiran penulis itu. Nah, jadi ini akan menjadi warna yang spesifik dari Sola Scriptura Online Bible Course, yaitu khotbahnya ekspositori. Nah, kemudian warna yang berikut adalah non-denominasional. Artinya, walaupun saya dan teman-teman dosen-dosen yang akan mengajar itu, mereka bernaung di satu lembaga gereja tertentu, tetapi kami sama sekali tidak akan menggiring murid-murid kami untuk bergabung dengan gereja kami, tetapi justru sebagaimana yang sejak tahun 2000 saya sudah canangkan itu, bahwa dari mana gereja engkau berasal, sesudah engkau dilengkapi di lembaga ini, maka engkau harus kembali, wajib untuk kembali ke gereja itu untuk membawa ajaran yang didapatkan di lembaga ini dan kemudian memperkuat ajaran Alkitab di gereja itu. Jadi saudara jangan khawatir akan digiring ke gereja tertentu. Ya, itu bagi saya tidak terlalu penting. Ya, yang paling penting adalah setiap murid-murid itu dilengkapi dengan pengetahuan Alkitab yang benar, lalu nanti kembali ke gereja masing-masing untuk menjadi berkat di sana. Nah, kompetensi alumni atau profil alumni yang kita harapkan nanti terjadi. Yang pertama adalah mempercayai Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak dan menjadikannya sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan dan pelayanan. Ini penting karena saya sudah katakan tadi di awal bahwa teolog liberal telah menyangkali kebenaran Alkitab itu sepenuhnya, seutuhnya, dan satu-satunya
dan mereka menggantikannya dengan kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir, logika manusia ditempatkan lebih tinggi daripada Alkitab. Dan karena itu mereka berani untuk mengatakan bagian Alkitab ini mitos, bagian Alkitab ini masuk akal, yang mitos ini bukan firman Allah, yang masuk akal ini itu yang merupakan kebenaran. Bagi kami tidak begitu. Tetapi alumni dari lembaga ini diharapkan dan memang akan didoktrinasi di sana bahwa tidak ada kebenaran yang dapat disetarakan dengan kebenaran Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang diinspirasikan oleh Allah yang benar, Allah yang tidak pernah salah, dan Allah yang tidak pernah gagal di dalam semua yang direncanakan. Nah, itu kompetensi atau profil alumni yang kita harapkan. Yang kedua adalah memahami pemahaman doktrin Alkitabiah secara sistematis dan komprehensif. Karena itu 10 pokok doktrin, mulai dari bibliologi sampai kepada eskatologi, itu akan diajarkan secara sistematis dan menyeluruh. Sehingga kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka alumni kita itu dapat memahami keselamatan itu dari awal sampai kepada akhir. Tidak ada yang dilompati, tidak ada yang dipotong-potong. Semua dipahami, karena semuanya akan diajarkan. Nah, dengan demikian maka ketika dia sampai ke ladang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ditunjukkan dan dipercayakan Tuhan kepadanya, dia akan mengajarkan doktrin-doktrin itu dengan tidak akan menimbulkan pertentangan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab. Ya, kalaupun nanti dia bertentangan pemikiran dengan banyak pendeta-pendeta, itu disebabkan karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda dengan yang dari Sola Scriptura online Bible course ini. Profil yang berikut atau kompetensi berikut yang kita harapkan adalah mereka memiliki kemampuan menggali Alkitab dengan metodologi yang tepat. Nah, jadi selama mereka ada di lembaga ini akan dilengkapi dengan metode penggalian Alkitab yang benar sehingga dapat menghasilkan satu ajaran yang tidak dapat dibantah oleh siapapun dan yang tidak dapat bertentangan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab. Nah, apa yang menjadi penyebab munculnya pertentangan di kalangan hamba-hamba Tuhan sekarang ini? Dan juga di kalangan satu sekolah teologi dengan teologi yang lain. Oleh karena mendapatkan pemahaman yang tidak menyeluruh dari Alkitab. Itu disebabkan oleh karena metode penafsiran mereka itu yang tidak tepat. Saya berani katakan itu karena pengalaman saya untuk mengajarkan mata pelajaran hermeneutik itu sudah lebih dari 20 tahun di beberapa sekolah-sekolah di Indonesia, dan saya melakukan penelitian, saya temukan bahwa yang membuat pertentangan-pertentangan hamba-hamba Tuhan itu adalah karena masalah metode penafsiran Alkitab yang berbeda-beda. Nah, kompetensi berikut yang kita harapkan adalah memiliki kemampuan menyampaikan firman Tuhan secara ekspositori tadi. Jadi seorang pengkhotbah itu bukan karena dia fasih bicara, bukan karena dia mampu mengendalikan situasi, penguasaan panggung dan penguasaan audiens yang luar biasa, tetapi yang paling hakiki adalah dia mampu untuk menyampaikan firman yang dia baca atau nats yang dia pilih itu diuraikan secara tuntas, detail, dan jelas kepada jemaat-jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sudah mengikuti Sema Adonai yang saya kadang-kadang tampil juga di situ sebagai pembawa firman Tuhan, saudara bisa melihat perbedaan antara saya menyampaikan firman Tuhan dengan pendeta-pendeta yang lain, karena pola saya adalah pola ekspositori. Nah, kemudian kompetensi yang berikut yang kita harapkan daripada alumni kita nanti itu adalah memahami dan memiliki karakter standar Alkitab. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah yang menekankan tentang karakter building. Betul, ya. Tetapi banyak yang saya lihat itu ajarannya adalah psikologi. Ajarannya adalah berorientasi kepada standar dari pimpinan sekolahnya itu. Nah, itu saya alami langsung, ya. Saya alami langsung. Jadi yang dimaksud dengan orang yang berkarakter benar di
lembaga-lembaga itu adalah orang yang sesuai dengan keinginan pimpinan itu. Dan bagi saya itu tidak tepat. Yang tepat adalah orang itu memahami dan dapat mempraktekkan karakter yang sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Ya. Jadi itu beberapa profil, ada 5 profil yang kita harapkan nanti dimiliki oleh alumni dari Sola Scriptura Online Bible Course. Nah, kurikulum. Ini saya belajar ini tentu dari alma mater saya. Dan saya melihat kurikulum di alma mater saya dulu itu, ya saya bandingkan dengan beberapa kurikulum dari beberapa sekolah teologi yang saya pernah mengajar, dan saya melihat bahwa kurikulum dari sekolah saya yang dulu itu ya cukup baik dan sangat baik. Karena itu maka saya terapkan juga di dalam lembaga yang saya dirikan dan yang saya pimpin. Pertama adalah kurikulum itu merupakan warna dasar dan ciri khas sebuah institusi pendidikan. Ini penting. Di beberapa lembaga yang saya terlibat, itu onsite dan online itu, kurikulumnya itu nggak jelas. Artinya sewaktu-waktu bisa berubah. Bahkan pimpinannya bisa saja dia merekrut seorang pengajar, seorang dosen, dan kemudian membuat kurikulum sesuai dengan kebisaan atau kapabilitas dari dosen itu, tanpa peduli bahwa sekolah ini punya alur, punya tujuan, punya warna. Ya pokoknya pelajaran itu disesuaikan dengan dosen. Nah, kalau kami, kurikulum itu ya dosen yang harus, dia ada nanti di poin 4 ini. Jadi tidak boleh kurikulum itu dirubah sesuka-sukanya, tetapi kurikulum itu sudah ditata sebegitu rupa, oleh karena itu merupakan warna dari sekolah itu. Apa bedanya SMU dengan sekolah kejuruan? Sekolah kejuruan, apa bedanya otomotif dengan pertanian? Apa bedanya dengan penerbangan? Nah, jadi setiap sekolah itu punya kurikulum yang sudah baku, oleh karena sekolah itu diproyeksikan untuk satu keahlian tertentu. Nah, demikian juga di dalam Sola Scriptura Online Bible Course ini, dia sudah punya kurikulum yang baku, karena itu selain menjadi warna dasar, itu diharapkan dan itu menjadi syarat mutlak untuk mencapai kompetensi yang diharapkan tadi. Kurikulum didesain sedemikian rupa sehingga dapat merealisasikan visi menjadi realita. Jadi sistematika dari kurikulum itu sudah tertata, ya. Dan dengan demikian satu pelajaran mendasari pelajaran yang lain, dan pelajaran yang lain itu melanjutkan pelajaran yang lain. Nih, kurikulum ditata secara sistematis sehingga peserta didik mendapatkan pengajaran yang runut dari dasar menuju puncak. Kita mulai dari dasarnya, jangan puncaknya dulu. Ya toh? Kita sudah mengajarkan karakter, mengharapkan karakter dari seseorang, tetapi kita belum mengajarkan bagaimana karakter yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan Alkitab. Jadi menanam pohon, tetapi mengharapkan langsung berbuah. Nah, itu melanggar tatanan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, lalu kurikulum tidak boleh disesuaikan dengan dosen, tetapi dosenlah yang harus menyesuaikan diri dengan kurikulum. Nah, ini ada 30 lebih mata pelajaran, itu akan terus dipertahankan sampai akhir dari lembaga ini. Kalaupun ada perubahan, itu harus melalui satu pemikiran yang matang dan kesepakatan di antara dosen-dosen dan penyelenggara dari lembaga ini. Nah, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran, penyajian bahan ajar disampaikan melalui Zoom. Jadi seperti pada malam ini. Dan ini sudah umum sekarang ini. Orang tidak perlu lagi datang ke tempat-tempat tertentu yang tadi ditanyakan itu dengan biaya, dengan waktu, dengan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Ya, jadi high cost menjadi low cost. Ini pertanyaan Pak Agus tadi itu. Dengan sistem ini maka pendidikan itu sangat murah. Ya, sangat murah.
Bahkan nanti saya akan sampaikan di bagian berikutnya. Ya. Setiap mata pelajaran disajikan sebanyak 8 kali pertemuan. Ya. Ada yang namanya semester, ada yang namanya kuartal, ada yang namanya trimester, dan sekarang ini saya kasih nama dengan dwimester. Dwimester artinya satu mata pelajaran itu disampaikan dengan 8 kali tatap muka, tetapi 1 kali tatap muka itu 2 jam. Nah, ini saya bandingkan dengan program atau standar Departemen Agama, maka ini tidak terlalu jauh, karena standar Departemen Agama satu mata pelajaran itu 24 jam. Tetapi 24 jam itu 75% adalah tatap muka dan 25% itu adalah studi mandiri atau independent study. Nah, sehingga 24 jam dikurangi 6 jam tinggal 18 jam. Jadi 18 jam tatap muka. Nah, kalau standar Departemen Agama 18 jam tatap muka, maka lembaga kita ini 8 kali 2 jam 16 jam tatap muka. Jadi tidak menyalahi atau tidak mengurangi waktu pertemuan, ya. Keseluruhan program dapat ditempuh selama 8 trimester atau kurang lebih 1,5 tahun. Jadi saya harap bahwa dengan murid-murid mengikuti itu selama 1,5 tahun, maka dia sudah memiliki bekal yang cukup untuk melayani atau mengambil tanggung jawab pelayanan di gereja yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, berapa biaya pendidikan yang saudara harus tanggung? Program ini diselenggarakan murni karena panggilan dan tanggung jawab keilmuan terhadap pelayanan gereja Tuhan. Itu sebabnya tidak membebankan biaya kepada semua peserta didik. Jadi tidak ada persyaratan harus bayar sekian dalam sebulan atau dalam satu mata pelajaran. Ya, tidak. Kita gratis, ya. Nah, untuk dapat menunjang biaya operasional program ini diberikan kesempatan kepada semua anak-anak Tuhan. Nah, baik yang di dalam atau yang di luar. Semua anak-anak Tuhan yang memiliki beban dan visi yang sama untuk berpartisipasi dalam bentuk dana secara sukarela. Jadi tidak mengikat, dan karena itu juga pemberiannya tidak mengikat. Pemberiannya adalah pemberian sukarela, tetapi pemberian itu akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk menunjang program ini supaya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi itu menjawab pertanyaan dari Saudara Agus tadi, biaya yang dikeluarkan. Operasional atau biaya pendidikan itu sama sekali tidak dibebankan kepada peserta didik. Dan dengan demikian juga menjadi sangat murah karena saudara tidak perlu keluar ongkos untuk pergi dari rumah ke kampus, ya, jauh lebih murah lagi. Nah, karena itu maka sebagai bagian akhir dari penyampaian saya ini, ya mohon dukungan doa demi terselenggaranya program ini secara efektif, ya, demi efektivitas pelayanan gereja dan kemuliaan Tuhan. Jadi kita semua harus terbeban supaya pelayanan gereja itu dapat semakin efektif dan gereja itu dapat melayani untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita membangun kemitraan dengan landasan saling mempercayai satu dengan yang lain. Artinya, Bapak Ibu mempercayai kami dengan melibatkan diri atau mengutus aktivis-aktivis gereja saudara untuk kami bina di dalam lembaga ini. Dan seperti yang saya sudah katakan dari awal, bahwa jangan khawatir, jangan ragu, percayalah bahwa apa yang kami ajarkan kepada kader-kader gereja saudara adalah ajaran yang sepenuhnya berdasar kepada Alkitab, bersumber dari Alkitab, dan karena itu ajarannya adalah ajaran yang Alkitabiah. Percayakan kader-kader gereja yang saudara pimpin untuk kami lengkapi dengan teologi Alkitabiah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai kita semua sesuai dengan karunia-Nya untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Ya, kita tidak membangun organisasi, kita tidak membangun denominasi, tetapi kita membangun kerajaan Allah, dan karena itu maka mari kita bersama-sama saling
mendukung dan saling membantu satu dengan yang lain. Saya kira itu Pak Agus yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang mau dielaborasi, ya saya beri kesempatan untuk ditanyakan lagi. Silakan. Ya, silakan Sister Aling. Ya baik, terima kasih Bagus. Pak Daniel, yang saya mau tanyakan, visi dan misi dari STT Sola Scriptura itu apa bedanya dengan STT yang lain, Pak? Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, secara istilah ya visi misi ya sama dengan sekolah-sekolah yang lain, tetapi kemudian nanti isi daripada misi itu yang akan berbeda ya, karena semua juga sekolah-sekolah itu atau onsite maupun online itu mengatakannya memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, tetapi dari pemaparan di sini, penggambaran di sini bahwa kami akan mengajarkan kepada peserta didik itu ajaran yang berbasis kepada Alkitab, teologi Alkitabiah. Sehingga semua pernyataan, semua keyakinan, semua dogma gereja yang dianut oleh murid-murid yang terlibat nanti di dalam lembaga ini, itu harus terbuka untuk dikoreksi berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Dia tidak boleh datang membawa dogma gerejanya, lalu tertutup dengan ajaran yang kita sampaikan, tetapi dia boleh datang dengan pemahaman yang dia sudah yakini di dalam pikiran, di dalam hatinya, tetapi nanti kalau dia sudah mendapatkan pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah yang kami sampaikan, yang kami yakini itu satu kebenaran, maka dia harus meninggalkan ajaran-ajaran gereja yang salah, lalu kemudian mengikuti ajaran yang berbasis secara kuat dengan Alkitab. Jadi dari secara pengalimatan-pengalimatannya sama saja, tetapi nanti di dalam prakteknya akan terlihat dengan nyata bahwa sekolah ini memiliki standar, memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Dan apa yang menyebabkan itu ya saya tidak di sini ya melebih-lebihkan diri, tetapi saya berasal dari sebuah sekolah teologi yang menurut saya karena saya melakukan studi banding secara tidak resmi ya dengan berbagai produk-produk dari sekolah-sekolah yang lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika dia menggali Alkitab, ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu sangat berbeda. Nah, oleh karena itu maka yang menjadi pembeda daripada sekolah ini atau lembaga ini dengan lembaga-lembaga yang lain adalah kualitas teologi Alkitabiah, kualitas khotbah yang ekspositoris itu yang sangat-sangat jelas perbedaannya. Ya, itu visi misinya begitu. Jadi dari pengalimatan, dari diksi-diksinya ya sama, tetapi nanti di dalam prakteknya itu nanti di situ akan muncul dengan sendirinya perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Dan saya berani menggaransi ya, karena saya sudah 20 tahun lebih di pelayanan ini dan saya membandingkan bahwa apa yang saya ajarkan itu tidak lebih buruk atau ya lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan yang diajarkan oleh dosen-dosen yang lain. Makasih Bu Ale. Ya baik, terima kasih Pak Daniel. Oh ya, satu lagi Pak. Dan setelah kita mengikuti STT dari Pak Daniel, STT Sola Scriptura ini, kita mendapat seperti apa sih itu namanya Pak? Kalau orang udah lulus sekolah itu Pak, Ya, mendapat jasa sertifikat. Apakah seperti itu Pak Daniel? Ya, terima kasih. Ya. Ada yang kemudian mereply ke saya kirimkan program ini, lalu dia berkata, apakah STT Bapak itu sudah diakreditasi? Apakah akreditasinya A atau B? Nah, saya jawab, ini bukan STT, ya, ini bukan Sekolah Tinggi Teologi. Ini hanya kursus Alkitab. Ya, ini hanya sekolah Alkitab. Tidak dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang kemudian
dapat melamar jadi pegawai negeri, jadi guru di sekolah-sekolah, atau jadi pegawai di instansi-instansi pemerintah. Itu ada standarnya khusus. Tetapi lembaga ini diadakan untuk memperlengkapi aktivis-aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah punya hati tetapi belum punya cukup pemahaman, dan karena itu kita selenggarakan ini. Makanya waktunya juga tidak 4 tahun, tetapi hanya 1,5 tahun. Pelajarannya hanya 30 lebih mata pelajaran. Ya, itu kalau dikonversi ke STT mungkin sekitar 60-70 SKS saja. Jadi tidak layak untuk mendapatkan gelar sarjana teologi. Ya, jadi lulusan dari sini hanya dikatakan telah mengikuti kursus Alkitab di Sola Scriptura Online Bible Course, dan itu nanti kita akan keluarkan sertifikat. Ya, ya sertifikat. Ya, jadi hanya sertifikat dari Sola Scriptura ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke. Ya, terima Bagus. kasih Pak Daniel. Mungkin yang ingin tanyakan itu recruitment-nya, Pak. Maksudnya apakah terbatas usia berapa gitu kan? Ya. Mungkin merasa terlalu muda gitu kan, atau mungkin ada juga yang merasa terlalu tua untuk mengikutinya, tapi ingin masuk gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi ini kursus terbuka untuk segala umur, segala usia, segala profesi. Jadi lulus SD kita terima, lulus S3 kita terima. Tentu nanti di dalamnya ya memang akan ada pemikiran-pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi latar belakang pendidikannya. Tetapi yang S3 nanti kita mohon untuk dia rendah hati mau mengikuti kecepatan belajar dari yang lulusan SD, tetapi kita sendiri tidak membatasi pada usia tertentu. Ya, kita sih harapkan ya minimal SMP ya. Tapi kalau umpamanya ada yang hanya lulusan SD dan dia terbeban, dia terpanggil untuk melayani di desanya, ya kita tidak akan bisa menolak, kita akan terima, dan kita harapkan dengan dibekali itu maka dia bisa menjadi pelayan Tuhan. Karena saya ini pendeta yang suka ke desa-desa, saya melihat bahwa di desa-desa itu jangankan yang SMA atau yang lulusan sekolah Alkitab itu. Kadang-kadang yang lulusan SMP karena sudah bisa baca Alkitab, maka sudah dipercaya atau sudah diminta oleh jemaat untuk melayani di dalam ibadah gitu. Nah, jadi dengan kenyataan itu muncul keprihatinan, dan karena itu saya tidak mau membatasi hanya untuk yang sudah SMP, tetapi yang SD pun kita terima, ya, kita terima. Ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, ya, pokoknya selama ada kemauan. Karena waktu saya ambil program S3 itu saya dapatkan satu istilah bahwa ya long life learning itu belajar seumur hidup. Tidak pernah terlambat untuk belajar. Ya, jadi pada usia kapanpun ya selama masih bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mencerna dengan baik, ya silakan kita terbuka untuk bekerja bersama-sama. Saya kira itu Pak Gus. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Sister Aling, silakan. Iya baik, terima kasih Bro Agus. Pak Daniel, saya mau menanyakan juga tentang kehadiran dari absensi murid. Ini apakah ada kriteria-kriterianya Pak dari STT Sola Scriptura Pak mengenai kehadiran absensi dari murid-murid? Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, mungkin istilah STT itu jangan dipakai lagi ya. Ini kursus Oh ya. iya, iya oke Pak. Ya. Sangat diharapkan bahwa tidak ada yang bolong absennya. Ya. Tetapi karena kita juga tidak bisa memungkiri bisa muncul hal-hal yang tidak bisa dihindarkan, kita ada kompromi. Kompromi yang mungkin 1 kali pertemuan. Karena ini kan hanya 8 kali. Ya. Kalau 8 kali kemudian
2 kali tidak hadir, berarti sudah 25% dia kehadirannya tidak ada. Dan itu sudah melanggar juga kalau kita mau luluskan gitu untuk mendapat sertifikat itu. Jadi sangat kita harapkan supaya maksimal. Ya, ini pun sebenarnya kalau bisa jangan sampai ada yang bolong karena hanya 8 kali pertemuan. Saya dulu waktu kuliah, ya, itu 16 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS itu, jadi 18 kali. Saya tidak pernah absen di dalam setiap mata pelajaran. Saya tidak hadir hanya karena saya izin untuk mengikuti sidang daerah dari gereja kami. Saya ingat itu hanya 2 kali karena bertabrakan dengan waktu sekolah. Hanya 2 kali saya tidak hadir. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir. Ada yang berkata, "Aduh, saya punya anak. Saya kuliah sudah punya anak. Saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya." Tetapi komitmen saya untuk belajar, baik ketika di S1, di S2, atau di S3, itu saya tidak pernah absen karena komitmen untuk mau belajar. Nah, jadi saya harapkan bahwa komitmen itu ada pada setiap peserta didik sehingga hanya tidak hadir pada saat-saat yang memang tidak bisa dihindarkan. Ya, gitu ya. Saya kira itu, Bu Alin. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Satu lagi ya Pak. Saya mau menanyakan, apakah setelah pembelajaran ini kami bisa mendapatkan materi pembelajaran ya Pak? Iya, terima kasih Pak Daniel. Saya mengharapkan nanti malah di awal dari pelajaran itu materinya sudah dibagikan kepada mahasiswa dalam bentuk Word. Ya. Jadi supaya mahasiswa, kita pakai mahasiswa lagi ya, pelajar itu, peserta didik itu sudah punya pegangan, acuan dari mana ke mana dia mau belajar. Jadi seperti saya dulu waktu di BBCO, itu sebelum saya mengajar itu saya sudah kirim saya punya materi, dan saya nggak tahu apakah BBCO membagikan kepada peserta atau tidak, tetapi yang pasti dari saya sudah berikan dalam bentuk Word, dan kemudian nanti di dalam kelas itu saya sampaikan dalam bentuk PPT. Nah, cuma nanti ini saya harapkan juga dosen-dosennya nanti akan terlibat. Itu mudah-mudahan sebelum masuk kelas itu mereka sudah punya diktatnya itu, dan itu bisa dibagi-bagikan. Saya akan upayakan itu supaya dosen-dosen itu juga dapat mempersiapkan diktat-diktat itu. Dan itu diberikan kepada mahasiswa. Itu hak untuk mendapatkan itu. Saya kira itu. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Iya. Iya, Pak Daniel. Ada pertanyaannya gini, Pak Daniel. Ketika tadi kan Bapak Daniel, semua orang bisa masuk di tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dan itu akan ada gap ya, Pak Daniel. Ya. Bagaimana nanti sistem pembelajaran itu untuk mengatasi gap tersebut bagaimana gitu, Pak Daniel, tentang yang kadang kan orang nerimanya ada yang lama, ada yang juga cepat gitu, Pak Daniel. Ya, ya, memang ini konsekuensi dari yang lulus SD atau SMP itu. Ya, tetapi kita memang saya akan menghimbau juga kepada peserta yang sudah SMA, S1, S2 atau S3 nanti kalau ada ya, supaya mereka bersabar. Nah, lalu dosen-dosen juga saya akan himbau untuk tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu pasaran ya dari segi bahasa dan lain sebagainya. Jangan terlalu mengikuti yang lamban, tetapi ingat bahwa materi ini hanya disampaikan 8 kali pertemuan. Jadi kalau dia terlalu mengikuti yang lamban, nanti materinya tidak tuntas. Nah, jadi konsekuensi bagi yang pendidikannya agak rendah, ya memang harus memacu diri untuk membaca diktat itu sebelum masuk kelas, supaya nanti di dalam kelas tinggal memperjelas apa yang kurang dia pahami melalui membaca diktat itu. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi memang ini tidak bisa dihindari karena ini tidak dibangun atau tidak dibuka untuk satu level pendidikan tertentu, tapi untuk semua level pendidikan. Jadi ya memang gap itu tidak bisa dihindari, dan di sini dibutuhkan tanggung jawab dari yang belajar supaya mau mengejar. Ya. Nah, tadi ini seperti tadi itu saya katakan itu, saya tidak pernah hadir
satu kali saya nggak masuk, dan itu pelajaran pertama bahasa Yunani. Nah, saya waktu masuk minggu keduanya, saya coba tanya kepada ibu itu, bisa nggak ibu minta tolong supaya dikasih sedikit secara cepat apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Tapi dia tidak kasih. Jadi saya langsung dipaksa untuk masuk mengikuti sesi kedua dan ketiga. Dan itu satu-satunya pelajaran yang saya dapatkan C di transkrip saya itu. Ya. Halo, ya di transkrip saya itu, karena saya terlambat di satu sesi itu. Nah, tetapi kemudian saya pacu diri mengejar keterlambatan itu, dan akhirnya di Yunani 2, Yunani 3 ya sudah tidak kalah lagi dengan teman-teman yang baru lulus SMA yang segar-segar otaknya itu. Mereka dapat B, saya dapat A, dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Jadi sekali lagi tergantung kepada peserta didiknya, komitmennya, tanggung jawabnya. Jadi jangan mau memaksakan dosen untuk mengikuti kecepatannya, tetapi dia sendiri juga harus memaksa diri untuk mengikuti kecepatan dan irama ya, atau tempo dari dosen itu. Karena dikejar juga dengan waktu kan, dikejar dengan waktu. Jadi kalau dosennya itu lambat ya waktunya selesai, pelajarannya nggak seberapa. Nah, jadi saya kira itu perlu ada keseimbangan. Dosen perlu ada kompromi, tetapi peserta didik sendiri juga harus memacu diri untuk mencapai kecepatan sebagaimana yang diharapkan oleh dosennya. Saya kira itu Pak Agus. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Eni. Yang tadi yang soal umur dan nanti udah dijawab ya Pak Daniel ya. Sudah ya. Ini terus ya kalau yang soal umur udah dijawab ya Bu Eni ya, mungkin bisa dilihat nanti videonya. Ya sekarang soal umur, silahkan Pak Daniel. Ya, jadi umur itu. Maksudnya soal kapan dimulainya? Oh, kapan dimulai? Kapan dimulai? Ya. Jadi saya harapkan ini, ya karena ini sudah beberapa yang mendaftar, sudah hampir 20. Saya harapkan di dalam sisa bulan November dan bulan Desember akan lebih banyak, karena target saya itu ya kalau sudah ada 30 itu sudah sangat bagus gitu ya. Jadi saya harapkan nanti tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 kita akan start kelas. Tetapi sebelum itu mungkin kita akan cari waktu 1 hari untuk kita lakukan ibadah pembukaan. Nah, ibadah pembukaannya itu kita belum tentukan, tetapi yang pasti tanggal 15 Januari, hari Senin itu, tahun 2024 kita sudah running ya dalam kelas. Itu Pak. Oke ya, 15 Januari tahun depan ya Pak ya. Ya kira-kira segitu ya perkiraan waktunya, dan ya dan dibutuhkan kira-kira 30-an orang ya Pak ya. Ya, targetnya 30 orang kita harapkan untuk mendaftar. Lebih banyak, lebih bagus ya. Iya. Ya, silakan Sister Alin. Ya, Pak Daniel mau nanya lagi. Kalau Dwi semester itu kan 8 kali pertemuan, itu sekitar 2 bulan ya Pak, berarti ya Pak ya? 2 bulan ya. 2 bulanan ya masa belajar untuk 1 semester ya. Satu mata pelajaran. Okay, ya. Ya, makasih Pak Daniel. Nah, jadi setiap selesai 1 mata pelajaran itu kita jeda 1 minggu, lalu kemudian minggu berikutnya kita mulai pelajaran baru. Jadi selalu ada jeda 1 minggu. Saya sudah hitung waktunya itu sehingga dalam 1 tahun itu 5 trimester itu bisa selesai. Jadi saya sudah hitung setiap mata pelajaran selesai kita jeda 1 minggu. Nah, minggu berikutnya kita masuk lagi. Itu program waktunya. Ya. Ya, waktu kelasnya kapan nih Pak? Ya, kelasnya itu yang tanggal 15 itu. Pak Daniel. Tanggal 15 Januari itu. Maksudnya itu jamnya berapa? Oh, jam waktu. Jam masuk ya. jam. Jamnya itu dari jam 19 malam sampai jam 21 malam. Karena kita mengantisipasi saudara-saudara kita dari Indonesia bagian timur. Kalau kita mulai 7:30 di sana 9:30, lalu kita mau 2 jam berarti sampai 11:30.
Itu kita khawatirkan mengganggu tugas kerjanya besok harinya. Jadi kita mulai jam 7 di Papua jam 9 sehingga jam 11 mereka udah bisa tidur gitu. Jadi jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke. Mungkin bisa ditanyakan itu ada Iya. chattingnya, mungkin ada apakah itu pertanyaan atau bukan? Chatnya tadi oke, bukan nanya. Udah jelas ya semuanya. Ya silakan Pak Daniel mungkin bisa diulang lagi untuk konklusinya dan juga doa semoga Bible Sola Scriptura course ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Silakan Pak Daniel. Ya. Jadi saudara-saudara, Sola Scriptura Online Bible Course ini bukan mengikuti yang sudah berjalan sekarang ini. Karena ini muncul sebelum Corona. Jadi program ini saya sudah rancang sebelum Corona, tetapi karena waktu itu saya tidak punya perangkat baik teknologinya maupun orang-orangnya. Saya waktu itu sedang mencari dan ini. Nah, kebetulan waktu Corona berlangsung itu ada teman yang minta, Pak Ketut Darsana, meminta apa yang kita lakukan. Maka kurikulum yang saya rancang itu saya berikan dan saya membantu untuk memulai DBCO itu. Tetapi kemudian perkembangannya berjalan, ada kemudian muncul hal-hal yang tidak seirama lagi, maka akhirnya saya menarik diri. Nah, jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa ini ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan itu tidak ada visi. Ya, seperti teman tadi bertanya sama saya, Pak, ini di masa corona ini kita mau bikin apa nih gitu loh. Ya. Bagaimana kalau kita bikin ini? Jadi uji coba. Nah, kalau saya bukan uji coba. Saya sudah memimpin sekolah onsite dari tahun 2000 sampai tahun 2013-2014. Lalu sesudah vakum, saya terus berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengimpartasi ilmu yang saya dapatkan dengan susah payah itu supaya saya jangan dikubur bersama-sama dengan ilmu saya, maka saya rancang ini. Ya, Sola Scriptura Online Bible Course ini. Muncul sebelum Corona. Corona itu 2019, ini kurang lebih tahun 2017. Tuh, jadi jauh sebelum Corona. Nah, jadi ini bukan program yang ikut-ikutan, tetapi ini program yang memang lahir dari hati, lahir dengan visi yang jelas. Hanya tersendat oleh karena tidak punya teknologi dan tidak punya tim yang bisa bekerja bersama-sama. Nah, dengan ditangkapnya oleh teman-teman sekarang ini untuk ini, maka saya bisa running oleh karena saya sudah didukung dengan teknologi, didukung dengan orang-orang yang juga memahami betapa pentingnya lembaga-lembaga seperti ini. Nah, jadi saudara jangan ragu, jangan bimbang, pokoknya percayakan diri, percayakan kader-kader gereja saudara untuk kita lengkapi, dan Bapak sudah banyak di antara Bapak Ibu yang percaya sama saya, jadi jaminannya adalah saya, ya. Quality control-nya adalah saya sendiri, dan karena itu percaya bahwa kualitas dari sekolah ini tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi nanti saya harapkan ketika ini diposting Pak Agus, nanti diposting juga yang Google Form-nya itu supaya mereka bisa langsung mengikuti, ya. Iya, siap Pak. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang saya bisa paparkan pada malam ini. Kiranya dengan pemaparan ini bisa membuka wawasan sehingga Bapak Ibu dapat mendukung dengan doa dan juga berpartisipasi untuk menyebarluaskan kepada sanak saudara dan teman-teman pelayanan, sehingga lembaga ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, lebih banyak gereja di berbagai penjuru dunia. Mari kita tunduk kepala, kita Maaf Pak Daniel, interupsi dulu. Ini ada pertanyaan Pak di komentar dari Ibu Tina Galung yang mengatakan, Shalom Pak Daniel, kalau kita tidak mempunyai KIP, bagaimana Pak? Iya, silakan KIP Pak itu Daniel. singkatan apa ya? KIP singkatan dari? Iya, Ibu Tina, silakan untuk membuka mute-nya jika ingin KIP. bertanya.
kartu penduduk Indonesia. Oh, kita Iya, tidak. salam. Iya, salam Pak Silakan. Daniel. Iya, Iya. Itu kalau tidak mempunyai kartu Indonesia Pintar bagaimana, Pak? ya, Kartu Indonesia Ya. Pintar itu kan program pemerintah untuk mendapatkan fasilitas dari pendidikan. Nah, kalau kita di sini kan fasilitasnya udah gratis. Nah, karena ini online, ini tidak hanya terbatas untuk warga Indonesia, ini juga terbuka untuk orang-orang yang bukan Indonesia. Jadi tidak ada syarat untuk mendapatkan KIP itu. Oh, gitu ya, Pak. Tidak ada, Bu. Pokoknya yang penting Ibu melayani, punya hati, masuk di sini. Ya. Oke, makasih Pak Daniel. Tuhan memberkati. Tuhan berkati, Ibu. Saya tunggu Ibu di kelas. Ya. Apalagi Bu Aling? Oke. Ya, tidak ada, Pak. Ada lagi? Ya, silakan Pak Agus. Bro Agus, ya, silakan. Ya, silakan Pak Daniel untuk melanjutkan, tutup dengan doa. Ya. Semoga apa yang diharapkan ini bisa terwujud ya Pak Daniel. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami diberi waktu untuk berbincang-bincang, sehingga apa yang menjadi isi hati hamba-Mu, beban hamba-Mu, itu mendapat dukungan dari lebih banyak orang lagi. Dan karena itu Bapa, apa yang hamba-Mu sudah paparkan pada malam ini kiranya dapat dipahami secara menyeluruh, secara baik oleh semua pendengar dan nanti juga orang-orang yang akan menonton acara ini, sehingga mereka dapat mempercayakan diri untuk dilengkapi di Sola Scriptura Online Bible Course. Terima kasih untuk Ibu Heni yang juga menyediakan channel ini untuk bisa memperkenalkan program ini. Tuhan berkati Bu Heni dan kiranya Tuhan juga tambah-tambahkan kasih-Nya kepada Tuhan, kasih-Nya kepada gereja Tuhan, dan panggilan tanggung jawabnya juga Tuhan mampukan untuk diemban dengan baik dan benar. Terima kasih untuk Ibu Aling, Pak Agus, dan teman-teman di belakang layar yang sudah mensupport terselenggaranya acara malam ini. Ya Tuhan, ini adalah satu bukti bahwa mereka mengasihi Engkau, mereka rindu untuk memberkati banyak gereja dan banyak anak-anak Tuhan dengan pengajaran yang alkitabiah. Dan karena itu berkatilah teman-teman yang sudah mendukung dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan dan waktu mereka. Terima kasih Bapak, kiranya ke depan kami ada terus kerjasama yang baik, karena kami membangun ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan tolong kami, supaya dalam peristirahatan kami nanti ya Tuhan, kami dapat memulihkan semua tenaga dan konsentrasi kami, untuk besok dapat bangun dengan tubuh yang sehat segar, untuk bekerja sesuai dengan karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami akhiri bincang-bincang kami pada malam ini dengan satu upaya untuk bisa mengenyahkan atau mengentaskan kebodohan dari gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami akhiri ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Agus, Pak Daniel, Bu Heni, dan lain-lain. Iya Pak, sama-sama. Ya, dan jangan lupa ya, besok pagi kita masih ada Pak Daniel di Renungan Pagi ya Pak Daniel ya, jam 5.30. Dan masih tentang doa Paulus yang part 4 ya. Tentu saja teman-teman nggak sabar untuk menunggunya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.